selamat siang Bu Bet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eva. Iya, bahagia sekali nih kita bisa ketemu untuk berbincang ya, walaupun waktu kita memang tidak banyak, tapi semoga kita bisa berbincang dengan apa ya, eh, berbincang dengan nyaman dan kita bisa apa ya, mendapatkan isi perbincangan kita gitu. Nah, di waktu yang tidak lama ini, eh, apa nih yang mau Bu Bet eh, ceritakan gitu? Iya nih Bu Eva, saya ingin menceritakan kegalauan saya atau yang jadi pikiran saya nih dari semester lalu ya, untuk menghadapi semester ini gitu, mengenai bagaimana caranya rekan-rekan saya di sekolah ini gitu, ketika tahun lalu mereka tidak memaksimalkan penggunaan sarana prasarana di sekolah, saya pengennya Hmm. tahun ini tuh berharapnya rekan-rekan tuh bisa memaksimalkan gitu, apa, sarana prasarana menggunakan sarana prasarana di sekolah ini gitu. Karena memang ada sarana prasarananya. Oke, jadi eh, ingin ini ya lebih kepada guru-guru itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana. Ini sarana dan prasarana seperti apa nih yang sudah ada di sekolah gitu? Banyak ya Bu Eva ya sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Contohnya kayak apa ya? Kayak komputer gitu kan. Terus ada juga internetnya ada gitu sudah difasilitasi oleh sekolah. Kemudian atau alat-alat peraga juga ada gitu kan di sekolah gitu. Bahkan sampai media konkret lingkungan juga itu ada sebenarnya untuk menunjang maksimal proses pembelajaran lah gitu di kelas gitu. Iya, berarti sarana dan prasarana tersebut itu ini ya, apa baik secara berbasis teknologi gitu maupun memang lingkungan gitu ya. Nah, eh dari situ kira-kira dari percakapan ini ya, dari tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah diceritakan, pengennya itu seperti apa gitu? Saya sih pengennya ya Bu, berharapnya gitu. Karena kan pada saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Iya. Dan pada kurikulum Merdeka ini bahkan sebelum-sebelumnya juga pendidikan itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara berpusat pada murid gitu kan. Jadi guru-guru atau rekan-rekan saya di sekolah ini memanfaatkan secara maksimal sarana prasarana sekolah yang sudah ada sebagai media pembelajaran di kelas gitu. Sehingga murid-murid itu belajar lebih bervariatif gitu dan rekan-rekan saya juga bisa lebih kreatif dan inovatif untuk menggunakannya. Iya, jadi terkait pemanfaatan ya tadi sarana, prasarana dan fasilitas yang memang sudah ada di sekolah gitu ya. Nah, tadi disinggung tentang guru yang kreatif, inovatif dalam memanfaatkan fasilitas tersebut atau daya dukung tersebut. Nah, dalam kacamata Ibu Betty sendiri, guru yang kreatif itu yang inovatif yang seperti apa? Guru yang kreatif dan inovatif itu menurut saya selain dapat memanfaatkan sarana yang atau media yang berbasis teknologi juga bisa memanfaatkan media dan sarana yang ada media konkret misalkan atau lingkungan tersebut untuk memaksimalkan proses pembelajaran di kelas gitu Bu. Ya, jadi eh, karena memang fasilitasnya sudah ada ya, jadi eh, dituntut guru yang kreatif itu yang bisa memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut gitu. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan
dengan penilaian angka atau level 1 sampai 10 ya, guru-guru yang sudah kreatif di sekolah Bu Bet ya, dalam kacamata Bu Betty tadi itu ada di level berapa? Ada di level berapa ya Bapak ya? Saya suka bingung nih buat ininya. Kayaknya sih menurut saya ada di level 5 kayaknya deh Bu Eva, rekan saya itu. Ya, ada di level 5 ya. Betul, ada di level 5. Berarti eh, mau dinaikkan ke level berapa nih? Kalau saya sih pengennya ya Bu maksimal gitu kan. Tapi kan kita melihat lagi gitu kan bagaimana di sini gitu. Saya sih berharapnya rekan-rekan saya ini mereka bisa naik sampai ke level 9 lah ya. Ya, luar biasa ya. Jadi dari level 5 ini ingin menggeser gitu ya, lebih baik ke level 9. Nah, Betul. kira-kira nih ya, apa yang bisa Bubet lakukan untuk menaikkan level tersebut dari level 5 ke level 9? Apa ya? Apa saya ajak kolaborasi gitu ya? Hmm? Apa saya bantu gitu gitu Bu maksudnya gitu ya? Atau apa ya? Dengan Oke, tadi dengan membantu ya, kolaborasi gitu. Eh, Seperti apa gitu membantunya? Eh, Kolaborasi itu dilakukan dengan cara yang seperti apa gitu? Mungkin saat ini ya Bu ya. Mungkin bisa membantu untuk eh, menggunakan sarana-sarana sekolah, misalkan kayak komputer gitu, bisa bantu untuk mengkonsep gitu ya, eh, kayak misalkan video pembelajaran atau presentasi untuk melakukan pembelajaran mungkin seperti itu sepertinya sih kayaknya ya bisa saya bantu ya kayaknya ya. Hmm, jadi eh, membantu rekan-rekan ini gitu dengan cara perorangan gitu, individu atau memang ada ruang gitu untuk eh, secara tadi yang dikatakan Ibu Betty itu kolaborasi gitu, apa langsung dilakukan secara bersama-sama gitu. Saya rasa sih bisa di komunitas belajar ya Bu F ya. Di komunitas belajar kan kita bisa belajar bersama, kita bersama kumpulkan yang fase A, fase B, kemudian kita sama-sama membuat media pembelajaran mungkin seperti itu. Nanti apa saya juga bisa minta tolong ke rekan saya yang lain ya untuk saling berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memang belum memanfaatkan media yang ada gitu ya dengan sarana-sarana yang ada gitu ya Bu Eva ya. Ya baik ya, jadi berkolaborasi gitu ya untuk pada akhirnya nanti tujuan Bubet itu bisa tercapai gitu. Dalam arti guru mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya atau daya dukung ya, fasilitas yang memang sudah memadai di sekolah Bubet tersebut gitu ya. Ini sangat luar biasa, ini sangat menarik ya. Jadi eh, kira-kira ini bisa dilakukan eh, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu. Tadi kan baik secara individu ataupun secara berkolaborasi. Ini kira-kira yang lebih ideal gitu, yang bisa dilakukan itu yang mana? Yang mana dulu nih gitu? Kayaknya kalau media lingkungan itu kita berkaitan dengan mata pelajarannya ya. Tapi yang dalam waktu dekat kayaknya bisa nih kayaknya ya Bu Eva ya. Saya bantu rekan-rekan yang lain dan kolaborasi yang lain lagi musim nih MPLS ya 1 minggu ini kan sekolah saya sedang mengadakan MPLS ya mungkin bisa dikolaborasikan gitu ya dalam MPLS ini menggunakan media-media yang ada di sekolah gitu ya. Ya baik ya. Jadi apa ya? eh,
realnya gitu ya. Jadi memang Mhm. sekarang MPLS kita memang dituntut untuk mengenalkan selama 1 minggu ini ya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, eh, kapan nih kira-kira bisa dilakukan? Kapan ya? Mungkin besok atau lusa deh kayaknya Bu Eva ya. Karena kan kalau iya kayaknya besok atau lusa deh kayaknya Bu Eva. Iya, luar biasa sekali. Jadi nggak jangan ditunda-tunda gitu ya, secepatnya gitu. Iya, Iya ini dong. saking saking bersemangat gitu ya. Iya, karena Iya, saya saya seneng deh Bu Eva deh. Karena kita kan biasanya pulang tuh sampai jam 5 sore ya. Jadi besok atau lusa bisa deh kayaknya saya ini gitu. oke. Nah, kira-kira nih besok atau lusa gitu kegiatan ini bisa terlaksana. eh Siapa saja yang terlibat gitu atau yang kira-kira bisa membantu terjalannya pelaksanaan eh, hal tersebut? Ada sih, ada Bu Eva, guru olahraga bisa saya minta tolong. Terus ada beberapa guru lain yang memang bisa membantu saya kayaknya untuk membantu rekan-rekan yang lain yang belum memanfaatkan deh kayaknya Bu Eva. Iya, jadi sudah mulai ini ya, sudah mulai tergambar nih apa yang harus dilakukan dan kira-kira bagaimana melaksanakannya gitu ya. Ini percakapan luar biasa sekali sampai nggak terasa ini kita udah ada di akhir sesi nih Iya, ya. Bu Eva ya. Eh, Ternyata kita Jadi udah di akhir sesi ya Bu Eva ya. iya, eh, sedikit lagi deh, Iya apa ya. nih yang didapatkan dari percakapan ini? Saya senang deh Bu Eva dilakukan coaching ini karena ada hal yang bisa saya buka lagi gitu. Ternyata saya bisa, oh nggak perlu orang tersebut untuk bisa, tapi saya bisa bantu gitu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain gitu Bu Eva. Makasih ya Bu Eva Iya. ya. Iya, terima kasih kembali ya Ibu Betty. Saya juga eh, senang sekali gitu hari ini bisa melakukan percakapan gitu, walaupun durasinya singkat tapi eh, penuh makna gitu ya. Benar Bu Eva, penuh Karena makna memang sekali. hal-hal tersebut itu pasti terjadi di setiap sekolah ya. Iya, Terima kasih. Saya juga jadi nggak sabar nih ingin nunggu kabar lagi nanti dari Bu Bet tentang perkembangannya ya setelah hal itu terrealisasi ini kira-kira tujuan percakapan kita ini tercapai atau enggak gitu ya. siap Bu Eva. Oke, terima kasih Terima Bu kasih Betty. ya Bu Eva Iya, ya. mohon maaf tidak bisa membersamai lama-lama ya. Iya, Sampai sama-sama. jumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.